Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langkapadane. Nah, anak-anak, hari ini kita berdua ya Pak ya. Sebenarnya hari ini yang akan memberikan materi adalah Pak Heri dari SDN Keramat 2 ya Pak ya? 3. Oh, Keramat 3 Pak. Nah, karena berhubung Pak Heri sedang kondisinya tidak enak badan, sedang sakit, maka tugasnya diberikan oleh kita berdua. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Ika Puspitamana dari SD Negeri Pahlawan. Dan di sebelah Ibu Bapak namanya Pak Andi Rahman dari SD Kebon Melati 1. Ya, anak-anak jangan lupa ya, sekarang kan tetap masih pandemi COVID-19 ya Pak ya. Iya. Maka jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah 3M ya. 3M. Yang pertama Pak, selalu menggunakan masker. M yang kedua adalah jangan lupa mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan juga kalau kita tidak menemui air bisa menggunakan hand sanitizer. M yang ketiga apa Pak? Menjaga jarak minimal 1 meter. 1 meter anak-anak. Nah, tetap jaga kesehatan ya. Tuh. Terus jangan lupa makan makanan yang bergizi. Dan juga jangan lupa kalian selalu berdoa dan beribadah ya anaknya. Tetap di rumah ya Pak ya. Betul sekali. Nah, Pak, hari ini kita belajar tentang apa sih Pak? Hari ini kelas 3 akan belajar tema 4 ya, masih ya, kewajiban dan hakku. Nah, muatan pelajaran matematika yaitu kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 itu apa? Nah, Bu Ika, sebelum kita ke sana sebaiknya kita berdoa dulu. Iya, tapi sebelum kita berdoa, nah anak-anak juga disuruh harus semangat Pak di rumah. Jangan lupa kita persiapkan dulu apanya Pak yang disiapkan anak-anak alat di tulis. rumah. Alat tulis Pak. Jurnal harian belajar. Harian. Terus apa lagi Pak? Dan konsentrasi. Konsentrasi. Juga duduk yang manis di rumah ya. Nah, kalian juga sudah mandi belum nih di rumah? Pastinya sudah ya Pak ya, karena sudah mandi siang dong, ya. sudah siang. Ya, jangan lupa juga harus sarapan dan jangan lupa tetap minum vitamin ya Pak, supaya badan kita tetap sehat. Jaga imun ya. Iya Pak. Nah, ayo sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk yang muslim, ayo ikuti video doa sebelum belajar. Sementara untuk yang muslim silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Pak, anak-anak sudah berdoa sebelum belajar. Nah, materi kita apa ya Pak hari ini? Ya, materi kita hari ini adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan caca. Jadi yang pertama itu anak-anak nanti harus bisa menyatakan suatu bilangan itu sebagai jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dari dua bilangan caca. Dan untuk HD 4.3 itu anak-anak harus mampu menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan caca. Sekali lagi anak-anak, jadi yang 4.3 adalah menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan caca. Nah, tentunya operasi hitung ini anak-anak sudah menguasainya ya. Apa itu jumlah,
apa itu selisih, apa itu kali, Kalian, dan kan? juga pembagian. Pembagian. Jadi kalau jumlah itu bilangannya dijumlahkan ya. Kemudian kalau selisih berarti artinya jumlah yang lebih besar, bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Kemudian hasil kali adalah penjumlahan berulang, pun hasil bagi adalah pengurangan berulang. Nah itu Bapak hanya mengingatkan materi sebelumnya terkait dengan operasi hitung ya Bu Ika. Nah bagaimana materi kali ini? Yuk kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah apa Bu Ika? Yaitu yang pertama adalah menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan lain yang jika dijumlahkan nilainya sama dengan bilangan tersebut, Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak caranya, Pak? Kita lihat. Kita lihat ya. Baik, menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Ya, menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Jadi untuk mendapatkan bilangan pertama, jadi gini Bu Ika. Iya Pak. Jadi kita kalau misalkan ada sebuah bilangan, ya, jadi bilangannya ini diketahui nih. Nah, misalkan di sini bilangannya 100 gitu ya. Nah, kita akan menentukan dua bilangan yang kalau dijumlahkan nanti hasilnya adalah 100. Iya, nah, betul. Untuk mencari dua bilangan ini, itu caranya anak-anak pertama kita tentukan dulu sebuah bilangan ya. Bilangan itu harus lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Nah, semisal kita bilangan yang diketahuinya 100 sih Bika, maka kita bisa menentukan salah satu bilangan dengan menentukan bilangan yang lebih kecil dari 100. Iya. Nah, contohnya berapa saja misalkan? Contohnya misalkan 10. Bisa 10, Pak. Bisa 20. Bisa 30. 40 atau 90. Kalau 101 bisa nggak Bu Ika? Oh, kayaknya nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Jadi harus lebih kecil dari bilangan 100 agar kita bisa menentukan dua bilangan yang jika dijumlahkan nanti hasilnya 100. Nah, di sini kita coba contohnya, kita ambil dulu angka berapa Bu Ika? Angka 90. 90. Kita coba ya dengan angka 90. Nah, pertama kita akan tentukan angka yang pertama adalah 90. Artinya 90 ditambah berapa menjadi hasilnya 100 kan gitu. Iya. Nah, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Tadi kan bilangan pertamanya 90, Ya. bilangan yang diketahuinya 100. Nah, kita kurangi tuh, Wika. Iya. 100 Dikurangi 90. Jadi berapa, Wika? jadi 10. Jadi 10. Jadi bilangan kedua kita sudah dapat tuh. Berapa tadi? 10, Pak Andi. Maka A tambah B sama dengan 100 itu bisa diisi dengan bilangan 90 ditambah 10. Jadi bilangannya 100. Nah, anak-anak juga bisa membuat penjumlahan yang lainnya dengan cara yang sama. Jadi anak-anak bisa, misalkan angka yang pertamanya 10, berarti angka yang keduanya tinggal 100 dikurangi 10. Atau angka yang pertamanya 20, nanti tinggal 100 dikurangi 20. Dan seterusnya seperti itu. Iya. Nah, dengan soal yang sama, nah bisakah kalian menentukan dua bilangan lainnya dengan jumlah yang diketahui? Ini ada contoh lagi sama tapi soalnya kayak tadi A tambah B sama dengan 100. Nah, di sini Sekarang beda A-nya, Pak. kita A-nya tentu itu adalah 20. 20. Nah, kalau hanya 20 bagaimana Bu Ika jadi? Berarti kalau A-nya 20 adalah 100 dikurangi 20, maka akan menghasilkan 80. Nah, 80 ini adalah Bilangan kedua. bilangan kedua, yaitu B ya. Maka kita bisa dapat A tambah B sama dengan 100. Nah, jadi A-nya berapa tadi Pak Andi? 20. Nah, B-nya? Ditambah B-nya 80. Iya, jadi 20 tambah 80 adalah 100. Nah, di sini anak-anak sudah mengerti belum ya Pak Andi ya? Pasti sudah mengerti kayaknya anak-anak ini kan anak-anak luar sudah biasa mengerti ya pintar semuanya ya. semua. Mudah sekali ya caranya. Jadi kalau kalian menemukan permasalahan untuk jumlah yang 100 ini, kalian bisa menemukan berbagai macam jawaban. Jadi tidak hanya yang 90 tambah 10 tadi ya. Iya. Ternyata angka 20 juga bisa menjadi
100 jika kita tambahkan dengan angka 80. Nah, kita coba periksa nih. Ini ada penjumlahan yang A tambah B ya dengan hasil yang sama yaitu 100 ya. Yang pertama Bu Ika, 30 ditambah 60 sama dengan 100. Betul tidak? Ini anak-anak, Betul, coba anak-anak di rumah. Tidak ya? Coba. 30 ditambah 60 sama dengan 100. Ayo kita hitung. Coba Periksa anak-anak coba di rumah, dihitung ya. 30 tambah 60, apakah benar? Jawabannya 100. Coba kita lihat Pak Andi. 1, 2, 3. Kita lihat. Oh, ternyata yang betul adalah Yang 30 ditambah tambah 70 Wika. Jadi harusnya 30 itu ditambahnya 70 bukan dengan 100. Bukan dengan 60, maaf ya tadi itu. Nah, sekarang ada yang sebelah kanan 60 tambah 40 atau 60 tambah 50 Wika untuk menjadi 100. Coba anak-anak di rumah dihitung ya sayang ya. Coba apakah 60 tambah 40 sama dengan 100 atau 60 ditambah 50 sama dengan 100? Ayo, Mana periksa. menurut kalian? Apakah Siapa yang pilih yang atas? Iya, siapa juga yang pilih yang bawah? Ayo. Sudah ketemu jawabannya sayang? Siap, 1, 2, 3. Yang benar Kita adalah periksa. Iya, 60 itu ditambahnya berapa Bu Ika? 40. Ditambahnya harus dengan 40 sehingga menjadi 100. Siapa yang jawabnya betul tadi? Dua-duanya? Ya. Kita lanjutkan. Baik. Nah, menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui masih ini Bu Ika, tapi Pak Andi punya sebuah cerita nih. Iya, apa ceritanya Pak? Katanya ayah perlu memperbaiki genting yang rusak. Oh, gentingnya rusak ya Pak Andi Iya, ya? ayah perlu membeli sejumlah genting lagi untuk mengganti genting yang rusak. Kenapa bisa rusak Pak? Mungkin karena sekarang musim hujan ya Pak Andi ya? Bisa jadi karena sekarang Iya. musim hujan, kan deras ya hujannya. Iya. Kemudian mungkin sudah bocor ya. Nah, maka si genting tadi harus kita ganti. Iya. Nah, jumlah genting yang punya ayah semuanya ya, itu adalah 450. Jadi ayah itu berhitung, kemudian jumlah seluruh gentingnya ada 450. Nah, anak-anak coba tulislah 3 kemungkinan banyak genting yang masih bagus dan genting yang rusak yang harus diganti. Jadi kita tentukan nih kalau misalkan genting yang seluruh gentingnya 450, maka tentukan genting yang rusak. Nah, pertama kita tentukan dulu angkanya ya. Kita pilih misalkan angkanya kayak tadi, misalnya 200. Nah, kalau misalkan angka pertamanya 200 sama tadinya caranya sama yang tadi ya Bu Ika. Iya. 450-nya kita kurangi 200. 200. Nah, berarti genting yang masih bagusnya tadi 200, genting yang rusaknya adalah 450 dikurangi 200 jadi berapa? Berapa anak-anak coba di rumah? Iya. Iya, hasilnya Jadinya adalah 250. Nah, jadi akhirnya kita mendapat 200 genting yang masih bagus ditambah dengan 250 yang sudah rusak, maka genting ayah semuanya adalah 450, betul kan? Nah, genting ayah tadi 450. Nah, bisakah angka yang lain? Kita bisa melakukan hal yang lain atau hal yang sama maksudnya untuk 2 kemungkinan yang lain ya. Nah, kalau anak-anak di sini ada angka 300 ditambah 150, itu sama caranya dengan tadi ya. Misalkan anak-anak tentukan angka pertamanya adalah 300. Nah, maka 450 dikurangi 300 adalah 150. Sehingga nanti ketemu 300 tambah 150 sama dengan 450. Nah, ini untuk sama juga untuk pola yang kedua. Jadi anak-anak bisa melakukan untuk yang lain, angka-angka yang lain, bilangan-bilangan yang lain untuk mendapatkan angka 450 ini. Silakan anak-anak mencoba sendiri dan tentunya akan menentukan bilangan-bilangan yang berbeda ya Bu Ika. Caranya dengan tadi, jika hasil jumlahnya sudah tahu, nah maka anak-anak silahkan tentukan satu angka atau satu bilangan yang jumlahnya tidak boleh lebih dari jumlah yang diketahui. Setelah itu dikurangi, nanti akan mendapatkan 2 buah angka yang sama ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua, itu menentukan 2 bilangan yang selisihnya sekarang diketahui. Iya, yang kalau tadi penjumlahan ya. Ya. Nah sekarang jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan 2 bilangan lain yang jika dikurangi nilainya sama dengan bilangan tersebut. Nah, bagaimana caranya Pak Andi? Ya,
Caranya hampir sama sebetulnya. Jadi kalau tadi itu penjumlahannya ya, kalau sekarang ini selisihnya yang diketahui hasilnya. Nah, kalau penjumlahannya tadi kan kita dikurangi ya, jadi kebalikannya tuh Bu Ika. Oh iya. Sama dengan selisihnya pun, nah selisihnya pun akan dikurangi. Nah, caranya adalah kita tentukan dulu nilai dua bilangan itu dengan memilih salah satu bilangan. Misalkan bebas ini Maya mau lebih dari 100, mau kurang dari 100. Kita samakan aja dengan yang tadi ya, A dikurangi B sama dengan 100. Jadi hasilnya harus 100. Nah, Bapak di sini misalkan ambil angka 70. Nah, caranya dibalik. Nanti 70 itu ditambahkan dengan angka yang diketahui. Angka yang diketahuinya adalah 100. Maka 70 ditambah 10 adalah 170. Untuk menentukan angka yang keduanya tinggal ditambah ya, 170 tambah 100 sama dengan 170. Jadi angka keduanya adalah 170. Nah, anak-anak, Bu Ika, sebelum kita lanjutkan ke soal materi yang selanjutnya, ya, soal latihan soal ini, berikutnya, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di RCTV Langka Padane. Iya, bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langka Padane. Dalam program belajar dari rumah kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langka Padane. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Bagaimana tadi Pak Andi? Nah, tadi itu ceritanya adalah kita sudah sampai bagaimana menentukan dua buah bilangan jika selisihnya diketahui. Iya. Jadi tadi itu kan selisih dari A dikurangi B adalah 100. Nah, untuk menentukan dua bilangan, kalian bisa mengambil atau menentukan dulu, memilih dulu bilangan apa saja bebas. Ya, mau lebih dari 100, mau kurang dari 100 jadi masalah. Nah, tadi kita contohnya adalah bilangan 70. Nah, setelah kalian tentukan bilangannya, ya 70 misalkan. Nah, maka kita jumlahkan bilangan 70 ini dengan hasil selisihnya, yaitu 100. Jadi 70 ditambah 100 sama dengan 170. Jadi kita dapat angka 2 tuh sekarang, 170 dan 70. Karena selisih itu adalah bilangan pengurangan ya. Iya, Pak. Bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Maka 170 kita kurangi dengan 70, jangan dibalik Ibu Ika ya. Iya. Nah, kalau 70 dikurangi 170 nanti nggak bisa ya, karena ini kan bilangan cacah namanya. Iya. Nah, kemudian soal yang sama pula kalian juga bisa menentukan bilangan yang lainnya. Bagaimana caranya Bu Ika? Ya, kita coba lagi. Ya, kita coba lagi. Nah, sekarang dengan bilangan cacah 120. Misalkan 120 itu adalah B anak-anak. Nah, kemudian jumlahkan dengan selisih yang diketahuinya. Berapa tadi Pak Andi yang diketahui? 100. Nah, 100. Maka didapat 120 ditambah 100. Maka hasilnya adalah 220. Nah, 220 tersebut adalah A ya Pak Andi ya? Iya. Iya, jadi kita dapat 220 dikurangi 120, maka hasilnya adalah 100. Iya. Nah, anak-anak juga bisa membuat pola yang sama ya untuk bilangan yang tadi yang hasil selisihnya 100. Nah, sekarang Bapak punya 3 pasangan angka bilangan cacah. Nah, silahkan kalian lihat di layar televisi. Di sana ada angka 130 dan 30. Dan kemudian ada angka 222 dan 111. Kemudian angka 23 dan 123. Iya. Yuk anak-anak. Silakan ya. Silakan. Jumlah selisihnya ya, jumlah selisihnya masih 100 Bu Ika. Iya. Coba mana dari ketiga tersebut? Yuk. Yo, sekarang kita cek ya yang satu dulu. 130 dan 30 apakah menghasilkan selisih 100? 100. Coba kita lihat Pandi. 1, 2, 3. Iya, betul ya. Iya, jadi 130 dan angka 30 adalah menghasilkan selisih 100. Coba kita lihat angka yang kedua yaitu 222 dan 111. Apakah menghasilkan selisih 100? Tidak ya anak-anak? Coba. Ya.
Sudah dioret-oret ya di rumah ya anak-anaknya? Ya, Iya. 222 dengan 111 itu adalah Menghasilkan angka 100 tidak ya selisihnya? Coba kita lihat. ya. Iya. Salah ya, karena 222 kalau dikurangi 111 itu menghasilkan angka berapa tuh? Ika, 111 lagi ya. Iya. Bukan Bukan 100 Pak Andi. Nah, coba kita lihat angka yang 23 dan ketiga ya. 123. Iya, Apakah coba menghasilkan angka dihitung. 100. Apakah selisihnya 100 anak-anak? Ingat, Di rumah. bilangan besar dikurangi bilangan Terkecil. Di situ bilangan besarnya apa? 123. Dikurangi 23. jadi Menghasilkan selisih 100. 100. Jadi 23 dan 123 ini benar ya Pak ya? ya, Selisihnya pesan. adalah 100. Nah, sekarang lakukan penjumlahan 200 ditambah 150. Nanti dulu Bu Ika, kita ke soalnya dulu. Oh, ke soal dulu Pak. Tadi itu malah jawabannya dulu yang keluar. Iya ya Pak ya. Maaf ya. Nah gini, nenek sama si tadi ya sama selisih. Nenek memanen mangga nih di depan rumah. Masih musim mangga ya Bu Ika ya? Iya. Nah anak-anak nenek tadi kemudian jumlah mangga yang busuknya ada 150. Jadi dari seluruh mangga yang nenek panen itu ada 150 buah mangganya busuk. Nah, kalian tentukan 3 kemungkinan jumlah seluruh mangga dan mangga yang baik. Iya. Jadi ada mangga busuk 150 buah, kalian diminta untuk menentukan jumlah seluruh mangga dan jumlah mangga yang baik gitu ya. Jadi 150 ini tentunya adalah selisihnya Ibu Ika Oh iya, dari Pak Andi. seluruh mangga dan mangga yang baik. Nah, caranya adalah kita pilih angka, misalkan angka 200 gitu ya. Boleh angka 200. Seperti tadi ya, kita tentukan saja angkanya bebas. Boleh lebih, boleh kurang dari angka 150. Nah, kemudian angka 200 ini kita jumlahkan dengan bilangan selisihnya. Berapa selisihnya tadi itu Bu Ika? 150. Nah, sehingga 200 ditambah 150 akan menghasilkan angka 350. Nah, 350 ini adalah jumlah seluruh buah Mangga. Jadi, polanya adalah 350 seluruh buah mangga dikurangi jumlah 200, mangga yang baik 200, iya. maka menghasilkan 150 mangga yang Busuk. Nah, anak-anak juga boleh mencoba pola yang lain dengan cara yang sama ya. Pilih angka, jumlahkan dengan selisih, nanti akan menghasilkan seluruh jumlah mangga. Nah, seperti di nomor 2 ini Bapak sudah buat ya. Ya 400 dikurangi 250 tentunya. Tadi kita tentukan dulu angka 250, kemudian ditambah dengan 150 sehingga menghasilkan angka 400. Dan pun pola yang ini juga sama. Nah, anak-anak di rumah juga bisa mencoba sendiri bilangan menentukan bilangan, kemudian nanti menentukan jumlah seluruh mangga dengan selisih yang sama ya 150. Begitu ya Bu Ika ya? Iya Pak. Nah, berikutnya menentukan 2 bilangan yang hasil perkaliannya diketahui sekarang Bu Ika. Iya, jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan 2 bilangan lain yang hasil kalinya sama dengan bilangan tersebut. Ya. Nah, caranya gimana Pak Andi? Ya, Coba caranya kasih seperti tahu apa? anak-anak di rumah. Ya, caranya adalah, sebelum ke sana, jadi tadi kalau anak-anak tadi kan ada 2 bilangan ya. Tadi yang pertama penjumlahan sudah diketahui jumlahnya, kemudian pengurangan sudah diketahui hasil selisihnya. Sekarang kita mencoba untuk perkalian. Iya. Jadi kalau perkalian ini hasil kalinya sudah kita ketahui. Maka untuk mendapatkan bilangan pertama dan keduanya, pertama tentukan dulu sebuah bilangan yang dapat membagi habis. Iya. Bagaimana Bu Ika membagi habis itu? Kalau 12 tuh, yang bisa membagi habis 12 berapa Bu Ika? 12 lagi Pak Andi. 12 lagi. Ada lagi nggak angka yang lain? Apa ya? Coba. Berapa, Angka coba? 2 bisa nggak menghabiskan 12? Boleh, 2 bisa. Bisa. Angka 3? Bisa. Angka 4? Bisa Pak Nah, Andi. jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau misalkan menemukan sebuah angka, kalian tentukan angka berapa yang bisa menghabiskan angka tersebut gitu. Seperti itu caranya. Kemudian untuk mendapatkan bilangan keduanya, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama gitu.
Nah, seperti apa sih contohnya ini? Seperti ini. A kali B sama dengan 100. Nah, bilangan berapa yang bisa membagi 100? Misalkan berapa di situ Bu Ika? Misalkan 5 5. angkanya Nah, adalah. 100 dibagi 5. Itu kan habis ya. Iya. Nah, kemudian bagi bilangan tadi yang 100 tadi itu dengan bilangan yang pertama tadi angka 5. Nah, Iya. jadi 100 dibagi 5. Berapa 100 dibagi 5 tuh Bu Ika? Berapa? Coba sebelum Ibu menjawab, anak-anak di rumah sudah tahu jawabannya? Iya. Iya, ada yang menjawab Pak Andi. Di sana katanya ada yang bilang 20, Pak Andi. 20. Oh, Jadi pinter 100. sekali ya. Iya, Iya. pinter ya. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20. Nah, dua angka ini yaitu angka 5 tadi dengan angka 20 ini bisa mengisi soal A kali B sama dengan 100. Jadi A-nya kita masukkan 5A, B-nya kita masukkan 20 sehingga 5 kali 20 sama dengan 100 ya. Seperti itu caranya ya. Next gitu. Ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama tadi kita periksa nih pasangan-pasangan berikut apakah Iya. menghasilkan perkalian 100 Bu Ika. Iya, coba kita lihat anak-anak. Di situ ada berapa soal contoh Pak Andi? Ada 3 pasangan ya. 3 pasangan ya, anak-anak, coba dilihat. Ada 4 dan 25 Ada 50 dan 2 dan ada 10 dan 11 ya. Nah, coba anak-anak sekarang coba lihat di layar televisi ada 4 dan 25, ada 50 dan 2, juga dan ada 10 dan 11. Nah, coba kalian dihitung di rumah ya Pak ya. Kalikan itu Menghasilkan bisa angka 100. Coba sudah kita ke ketemu yang pertama jawabannya? dulu gitu ya Bu Ika ya. Iya, coba kita lihat angka 4 dan 25 ya Pak ya. Apakah Iya. menghasilkan Perkalian 100? Coba kita lihat. 4 dikali 25 adalah 100, betul tidak Pak Andi? Iya, ternyata benar ternyata benar anak-anak. ya. Anak-anak hebat semuanya. 4 dan 25 4 dan itu 25 menghasilkan perkalian 100. 100. Coba kita lihat lagi. Hmm? Contoh yang kedua adalah pasangan dari angka 50 dan 2. Nah, coba hitungnya anak-anaknya di rumah. Sudah ketemu jawabannya anak-anak? 50 2 kali 2 apakah menghasilkan perkalian 100? 3. Coba kita lihat Pak Andi. Iya, ternyata benar Pak Andi. Hasilnya adalah 100. Terakhir Bu Ika. Terakhir. Coba 10 dan terakhir. 11. Kita periksa. Kita hitung anak-anak. 10 dan 11. Apakah menghasilkan perkalian 100? 1, 2, 2, 3. 3. Ah, bukan. Ternyata bukan Pak Andi. Karena 10 ternyata kalau dikalikan 11 11 kan jadi 110. Ya, nah, Lebih ya. 100 ya, lebih 10 ya. Lebih 10, Iya, ya, maaf, lebih 10 100 maksudnya 100-nya kelebihannya Pak Andi ya? Ya, Iya, kelebihan. lebih Jadi berapa Pak bukan Andi? jawabannya ya. Lebih 10. 10. Lanjut Baik, Pak Andi. kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Jadi menentukan dua bilangan yang hasil baginya adalah sudah diketahui begitu. Iya. Jadi Jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan lain yang hasil baginya sama dengan bilangan tersebut. Nah, Pak Andi jelaskan lagi Pak Andi ke anak-anak yang masih belum tahu Pak Andi di rumah. untuk Ada contoh pembagian ya, Pak Andi? ya, untuk mendapatkan bilangan pertamanya pilih salah satu bilangan cacah. Oh gitu ya hampir Pak Andi sama ya? dengan perkalian Oh tadi. iya, terus Pak Andi? Kemudian untuk mendapatkan bilangan kedua, kalikan bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Iya. Nah, contohnya misalkan, sebentar. Nah, A dibagi B itu hasilnya 100. Nah, kita tentukan aja bilangan pertama misalkan 10 lah ya. Nah, kemudian kalikan bilangan pertama itu dengan bilangan yang diketahui. Jadi kalau kita menentukan 10, kita kalikan dengan hasilnya ya 100 ya. Iya. Jadi 10 dikali 100 hasilnya Sama berapa? dengan 1000. 1000. Nah, ini bilangan pertamanya. Nah, untuk Adalah mendapat bilangan A ya Pak Andi? Iya. Bilangan pertama atau bilangan A? Kita A. umpamakan A. ya Jadi A dibagi B sama dengan 1000 dibagi dengan 10. 10. Hasilnya adalah 100 gitu ya anak-anak. Jadi ini sama seperti ketika kita tadi melakukan untuk pengurangan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, jadi kita tentukan bebas saja mau berapa, Iya. nanti hasilnya dikalikan dengan hasil pembagian. Iya. Nah, Bapak tadi contohnya 10 dikalikan dengan 100 hasilnya 1000, sehingga 1000 ini adalah A-nya. A-nya. Nah, 1000 dibagi 10 sama dengan 100.
Pola itu juga bisa anak-anak lakukan dengan bilangan yang lain ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita periksa yuk, mana sajakah pasangan yang hasil baginya 100. Iya, ada 3 contoh lagi ya. Iya. Di sana ada angka 2 dan 200. Iya. Kemudian berapa lagi, Bika? Ada angka 330 dan 33. Iya, dan yang angka terakhir angka 900 dan 9. Dari 3 pasangan ini, mana ya? Yang hasil baginya itu 100, Pandi? Coba anak-anak di rumah, yuk hitung sama-sama. Ya, 3 pasangan ini 3 dihitung pasangan, dulu. coba. Ya, kita beri waktu dulu untuk menghitung anak-anak. Sudah ketemu jawabannya anak-anak di rumah? Ada yang bilang sudah, Pak, katanya yang angka angka 2 dan 200. Oh, udah ada? Iya, katanya, ya, sudah, Pak. kita periksa ya untuk angka 2 dan 200. Apakah hasil baginya menghasilkan 100? 100. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Hasilnya adalah benar atau salah? Ternyata Iya, benar, Pak Andi. Jadi, pasangan 2 dan 200 menghasilkan baginya adalah 100. Ya. Jadi 200 dibagi 2 ya. Oh iya, benar. 200 dibagi 2 hasilnya 100. Bagaimana dengan pasangan 330 dan 33? Apakah kalau dibagi hasilnya menjadi 100? Ingat ya, yang besar dibagi yang kecil ya pembagiannya. Ayo, 330 dan 33 apakah menghasilkan hasil bagi 100? Coba kita lihat anak-anak. Iya, rupanya bukan ya. Ya, Pandi, ya. Iya. Karena 330 dibagi 33 hasilnya adalah 10. Pinter, Pak Andi. Pinter Anak-anak dong. juga pinter ya, Pak Andi. Iya. Iya. Nah, sekarang contoh yang ketiga anak-anak ya, yaitu angka 900 dan 9 nih pasangannya. Apakah baginya 100? Iya. Benar atau tidak ya anak-anak? Sudah ketemu jawabannya? Iya, pinter. Ternyata benar ya. Angka 900 dan 9 menghasilkan adalah 100. Karena 900 dibagi 9 hasilnya 100. Iya, Luar biasa anak-anak. anak-anak. Hebat ya anak-anak di sini. Iya, Udah anak-anak pada semuanya bisa semua. hebat-hebat. Baiklah anak-anak. Balik. Maju. Nah, baiklah anak-anak untuk pagi ini. Iya, maka kita dapat Makanya, simpulkan ya Pak ya dapat materinya. simpulkan bahwa pagi ini kita sudah mempelajari bagaimana yang pertama adalah menentukan 2 bilangan dari penjumlahan yang diketahui. Yang kedua yaitu kita dapat menentukan 2 bilangan dari pengurangan yang diketahui. Dan yang ketiga menentukan 2 bilangan dari perkalian yang diketahui. Dan yang keempat adalah kita dapat menentukan 2 bilangan dari pembagian yang diketahui. Ya, anak-anak juga bisa melakukan cara yang sama yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Jadi kalau jumlahnya diketahui, kita bisa mencarinya dengan menentukan angka yang di bawah dari angka penjumlahannya. Kalau pengurangan mah bebas ya Bu Ika, tapi kemudian nanti dijumlahkan. Kemudian kalau perkalian nanti harus mencoba anak-anak mencari pembaginya sehingga bisa membagi habis. Nah, kalau pembagian nanti kalian bisa menentukan angka berapa saja Bu Ika, kemudian dikalikan sehingga menghasilkan 2 bilangan yang berpola tadi ya. Nah, anak-anak selamat mencoba untuk di rumah materi-materi tadi. Silakan. Nah, Bu Ika, rupanya kita sudah selesai hari ini. Iya, materinya sudah habis ya Pak Andi ya. Sudah kita jelaskan semua tadi. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatannya di rumah ya. Jaga kesehatan. Iya, tetap di rumah, tetap patuhi protokol Kesehatan. Jangan Kita lupa harus 3M. Ya anak-anak. Mengenakan masker Dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. serta menjaga Jarak. Baiklah anak-anak, mungkin cukup di sini saja pemberian materi kita hari ini ya. Pak Andi. Kita berdua ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langkapadane. Baiklah kita akhiri ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.